Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Puspagina Setianti dengan NIM R1C1230017. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang saya buat untuk memenuhi tugas UAS Paleontologi. Sebelumnya kita akan membahas apa itu fosil. Jadi fosil adalah sisa-sisa atau jejak organisme purba yang terawetkan dalam batuan. Fosil ini akan memberikan bukti tentang kehidupan di masa lalu dan membantu kita memahami evolusi makhluk hidup. Kemudian kita masuk pada pembahasan jenis-jenis fosil. Yang pertama ada fosil tubuh. Fosil tubuh adalah sisa-sisa keras organisme seperti tulang, gigi, atau cangkang. Yang kedua ada fosil jejak, yaitu jejak aktivitas organisme seperti jejak kaki, liang, atau kotoran. Yang ketiga ada fosil cetakan, yaitu cetakan kosong yang ditinggalkan oleh organisme setelah membusuk. Dan yang terakhir ada fosil isi. Fosil isi merupakan replika 3 dimensi yang terbentuk saat cetakan fosil terisi oleh mineral. Kemudian proses pemfosilan. Yang pertama ada penguburan cepat. Penguburan cepat ini merupakan organisme yang terkubur oleh sedimen, kemudian melindunginya dari pembusukan. Yang kedua ada mineralisasi atau air yang mengandung mineral meresap ke dalam sisa-sisa keras organisme menggantikan material aslinya. Yang ketiga ada kompaksi dan pembatuan. Kompaksi dan pembatuan ialah tekanan dari lapisan sedimen yang mengubah sisa-sisa menjadi bagian dari batuan. Yang keempat ada pelepasan cetakan, atau jika jaringan lunak hilang, cetakan tubuh dapat terbentuk pada sedimen. Dan yang terakhir ada pelestarian lingkungan khusus, yaitu lingkungan seperti resin, tar, atau es dapat mengawetkan organisme hampir utuh. Kemudian kita masuk pada kegunaan fosil. Di sini saya mengambil 4 kegunaan fosil. Yang pertama itu rekonstruksi sejarah bumi, yaitu memahami sejarah bumi termasuk evolusi makhluk hidup dan perubahan lingkungan. Yang kedua, sebagai pengenalan jenis organisme purba, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis organisme yang hidup jutaan tahun yang lalu. Yang ketiga, sebagai petunjuk geologi, yaitu menentukan umur relatif batuan dan memahami proses geologi. Yang keempat, yaitu sebagai bahan penelitian untuk mengetahui perubahan iklim, yaitu memberikan informasi tentang iklim masa lalu dan membantu memprediksi perubahan iklim di masa yang akan datang. Kemudian kita masuk pada contoh fosil arthropoda. Yang pertama ada Trilobita, contohnya itu Elratia kingi. Yang kedua ada Eurypterida atau kalajengking laut, contohnya Eurypterus remipes. Yang ketiga ada Insecta purba, contohnya Maganeura moni atau capung raksasa. Dan yang terakhir ada Crustacea purba atau contohnya itu Waptia fieldensis. Kemudian yang kedua contoh fosil Echinodermata. Yang pertama itu ada Trinoidea atau lili laut, contohnya Pentatrinites. Yang kedua ada Echinoidea atau landak laut purba, contohnya Clypeaster. Yang ketiga ada Blastoidea, contohnya Pentremites. Dan yang terakhir ada Asteroidea atau bintang laut purba, contohnya Palaeaster. Wawasan dari fosil mencakup yang pertama ada evolusi kehidupan, yaitu memahami bagaimana makhluk hidup berkembang dari waktu ke waktu. Yang kedua ada lingkungan purba, yaitu mempelajari kondisi lingkungan di masa lalu. Dan yang terakhir ada proses geologi, yaitu menelusuri perubahan dan pergerakan bumi. Kesimpulan dari PPT saya tadi ialah fosil adalah jendela ke masa lalu yang memberikan wawasan tentang kehidupan dan lingkungan di bumi jutaan tahun yang lalu. Fosil ini membantu kita memahami evolusi, perubahan iklim, dan proses geologi. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.